ditemukannya buku-buku yang berhubungan dengan pembahasan lintas agama. Jadi di sini ada buku yang isinya keilmuan yang mempelajari tentang ketuhanan gitu. Nah, biasanya orang-orang yang masih mencari di mana Tuhan adalah orang-orang yang masih Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Oke geng, sebelum kita lanjut ke kontennya, gue mau ngenalin ke kalian sebuah produk yang keren banget, namanya Vaporizo X-Cross 3. X-Cross 3 ini adalah produk terbaru dari series Vaporizo X-Cross dengan desain a flawless rounded edgy design yang benar-benar modern look dan juga nyaman di tangan, geng. Sebenarnya X-Cross 3 ini dirilis berbarengan dengan yang versi kecilnya, yaitu X-Cross 3 Mini. Nah, berbeda dengan ini, kalau ini aliran udaranya dapat diatur, terus juga sudah ada tombolnya. Lalu dia menggunakan coil 0,6 ohm terbaru dan ini merupakan pilihan yang sempurna dari pengalaman MTL ke RDL. X-Cross 3 ini sudah dilengkapi dengan baterai 1000 mAh yang cukup besar. Lalu mengambil pot pengisian atas 2 ml dengan coil bawaan. Vaporizo X-Cross 3 ini juga sudah disupport dengan chip Exxon edisi terbaru dan juga sudah memanfaatkan teknologi coil pemanas Corex yang mampu menjaga konsistensi rasa dan juga 50% lifespan lebih lama. Karena itu, pot ini sangat populer di US dan juga Korea karena rasanya keluar banget, geng. Nah, hal ini menjadikan lifespan terbaik yang pernah ada di produk X-Cross. Buat kalian yang mau beli pot ini, kalian bisa langsung cek link yang ada di deskripsi. Jadi tunggu apa lagi buat kalian? Langsung aja beli Vaporizo X-Cross 3. X-Cross 3, cross the limit. Geng. Oke, kita hari ini akan mengupdate berita tentang Kalideres. Mungkin video ini akan tayang ya jauh setelah semua beritanya itu memang sudah tayang di media-media lain. Tapi di sini gue tidak mau terburu-buru karena memang tujuan gue memberikan informasi kepada teman-teman semua gitu ya. Jadi update-nya adalah kasus ini akhirnya ditutup oleh pihak kepolisian. Namun sebenarnya banyak hal yang tidak dipublikasi gitu ya. Banyak banget cerita-cerita yang gue dapatkan di belakang layar media yang cukup mengerikan sebenarnya tentang berita ini dari sumber-sumber yang terpercaya. Tapi mungkin gue juga nggak bisa membuka secara gamblang karena ya nanti malah melanggar hukum gitu ya. Jadi kita di sini bercerita apa yang layak untuk diceritakan gitu. Banyak fakta-fakta baru yang diungkapkan oleh pihak kepolisian yang mana fakta-fakta ini memang layak dikonsumsi oleh masyarakat. Fakta-fakta dari kasus ini akhirnya benar-benar berhubungan dengan apa yang masyarakat itu perkirakan sendiri gitu ya. Mulai dari ada yang mengatakan kalau ini ada hubungannya dengan sekte, terus ada juga yang mengatakan kalau ini ada hubungannya dengan sesuatu yang berbau-bau mistis gitu ya. Karena di dalam pemecahan kasus ini oleh pihak yang berwajib ditemukan beberapa benda-benda yang berunsur mengarah ke ritual tertentu dan juga buku-buku yang berhubungan dengan mantra. Langsung aja kita bahas secara lengkap fakta-fakta yang ditemukan di rumah kasus Kalideres ini di Permisi, peristiwa misteri dari berbagai sisi. Sebelumnya banyak yang mencurigai ya geng ya tentang kasus wafatnya 4 orang di dalam keluarga Kalideres. Mulai dari penemuan lilin, terus adanya kapur barus, terus juga ada bedak hingga adanya susu bayi. Dan juga ada beberapa saksi yang sempat juga gue bahas dengan Om Deddy Kobuzer kemarin di podcast beliau, yang dimana sebenarnya saksi ini sangat tidak mau terbuka ketika memberikan kesaksian dan tidak mau menyebutkan nama. Tetapi kalau diusut ini ada unsur kriminalnya. Ada unsur dia itu bisa
terlibat dan dipidanakan karena kasus ini. Orang tersebut mengaku dari pihak koperasi yang akan menerima kerjasama yang berhubungan dengan rumah para korban. Jadi rumahnya itu mau digadai gitu ya kepada pihak koperasi, dan pihak koperasi di saat itu datang melihat langsung sudah ada 2 orang yang wafat di dalam rumah itu. Tetapi mereka tidak melaporkan. Nah, hal itu bisa jadi bumerang untuk mereka sendiri karena kayak menyembunyikan fakta gitu ya, menyembunyikan kebenaran bahwasanya ada tindakan kriminal di dalam rumah Kalideres itu. Dan juga hasil dari penyelidikan itu sudah ditetapkan bahwa barang-barang di rumah keluarga ini telah dijual. Dan ini bukan berarti keluarga ini terhimpit ekonomi gitu geng ya. Memang mereka itu kalau berdasarkan dari bukti-bukti yang ada, mereka itu semacam ingin meninggalkan duniawinya. Jadi semua harta di dunia mereka jual, mereka hilangkan gitu ya, dan mereka hidup hanya untuk hari berikutnya atau kehidupan berikutnya. Dan di dalam kasus ini memang tidak ada unsur pidana atau yang melibatkan pihak lain yang membuat mereka wafat. Jadi benar-benar tidak ada unsur kriminalitas lah di sini. Jadi mereka benar-benar wafat murni karena ingin mewafatkan diri. Sekarang kita akan bahas satu persatu fakta-fakta yang ditemukan atau fakta-fakta terakhir yang pada akhirnya membuat kasus ini ditutup oleh pihak kepolisian. Yang pertama, ditemukannya mantra. Menurut pengakuan dari Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi, dia mengungkapkan adanya penemuan semacam tulisan yang diyakini adalah mantra atau ajian-ajian atau ya tulisan-tulisan amalan dalam praktik tertentu gitu geng. Dan bahkan di dekat mantra tersebut ada kemenyan. Yang seperti kita ketahui, kemenyan ini adalah salah satu benda yang diikut sertakan apabila seseorang melakukan sebuah ritual. Namun sampai saat sekarang ini tidak diperlihatkan gitu ya mantranya itu bertuliskan seperti apa dan maknanya ke arah mana, apa artinya, mantranya tujuan untuk apa tuh belum ada. Yang jelas itu sudah ditemukan dan diyakini isinya adalah mantra atau amalan dalam melakukan ritual. Kemudian yang membuat kasus ini semakin mengarah kepada sekte tertentu adalah ditemukannya buku-buku yang berhubungan dengan pembahasan lintas agama. Jadi di sini ada buku yang isinya keilmuan yang mempelajari tentang ketuhanan gitu. Nah, biasanya orang-orang yang masih mencari di mana Tuhan adalah orang-orang yang masih meragukan akan adanya ketuhanan. Dan bahkan kalau orang-orang yang nggak bisa mempelajari dengan benar, kalau dia hanya berdasarkan buku tanpa ada yang mementori atau yang mengarahkan, orang-orang itu bisa tersesat dan bahkan bisa menjadi seorang yang tidak mempercayai Tuhan. Pihak penyidik terus mengaitkan gitu ya keterkaitan temuan-temuan barang bukti ini dengan wafatnya 4 orang ini. Walaupun kasusnya ditutup, namun ini masih dikaji gitu ya. Maksudnya masih dikaji dalam artian ya ini sebenarnya arahnya kemana gitu. Kalaupun memang mereka wafat karena mengikuti sebuah sekte, sekte ini berasal dari mana? Dan mungkin memang kasusnya di stop, tapi pencarian tentang sekte terus dilanjutkan karena untuk menghindari kejadian serupa bisa terulang gitu geng. Pihak kepolisian bahkan sampai mengundang ahli sosiologi agama untuk mengkaji bukti-bukti yang ditemukan di rumah Kalideres itu. Ada beberapa buku yang memang harus dikaji oleh ahli gitu. Kita nggak bisa ngambil kesimpulan dengan hanya melihat benda itu. Jadi benar-benar harus dikaji keterkaitan benda-benda lain dan buku-buku tentang agama serta tulisan-tulisan mantra. Penyidik juga menemukan benda yang disebut dengan buli-buli. Ini semacam kelenting mungil yang berada di rumah keluarga tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan, diyakini kalau buli-buli ini adalah salah satu benda yang diikut sertakan ketika melakukan ritual yang dilakukan oleh keluarga Kalideres. Nah, namun sampai saat sekarang ini belum bisa dipastikan gitu ya ritual apa yang sebenarnya dilakukan oleh keluarga ini. Karena memang dari pihak kepolisian mengungkapkan adanya kecenderungan keluarga ini positif melakukan ritual tertentu. Nah, namun pihak kepolisian justru mencurigai yang sebenarnya mengomandoi atau mengarahkan ritual ini bukan 3 keluarga yang lain, bukan 3 korban yang lain, tapi adalah Budianto Gunawan, orang yang sangat berperan di dalam kasus ini.
mulai dari penjualan mobil, rencana menggadaikan rumah, dan bahkan di saat 2 anggota keluarga lain sudah wafat, Budianto masih hidup. Dan dia juga yang meminta saksi dari koperasi untuk tidak melaporkan kejadian ini kepada pihak yang berwajib atau RT RW setempat. Sejauh ini pihak kepolisian telah menghadirkan 28 saksi dan kasus ini udah berjalan cukup lama ya geng ya. Tapi titik terangnya itu masih abu-abu gitu. Masih banyak orang yang mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Dari 28 saksi yang dihadirkan, bisa dikatakan keterkaitan benda-benda yang berbau dengan ritual itu ada kaitannya atau keterangan saksi ini sesuai gitu ya dengan apa yang ditemukan oleh pihak kepolisian. Karena para saksi ini memang sering sekali merasa curiga dan juga bahkan ada yang memergoki Budianto Gunawan melakukan sebuah kegiatan yang aneh gitu. Kegiatan yang tidak normal, tidak seperti yang sering dilakukan oleh masyarakat sekitar. Jadi di sini gue bacain ya kalimat atau statement dari Pak Hengki Haryadi. Jadi di sini dia mengatakan, jadi secara deduktif dan induktif ada keidentikan di mana hasil sementara dari penyelidikan kami khususnya terhadap pemeriksaan orang-orang terdekat korban ini menyatakan salah satu dari anggota keluarga atas nama Budianto cenderung dominan dan memiliki sikap yang positif terhadap ritual-ritual tertentu. Dan ini menurut gue sangat make sense, sangat masuk akal. Karena gue yakin banget ya di setiap keluarga besar, gue yakin juga di keluarga kalian juga ada gitu ya, pasti ada salah satu orang paman atau mungkin tante atau mungkin kakek atau siapa lah gitu, atau mungkin orang tua kita sendiri gitu ya, orang-orang yang memiliki keyakinan agak berbeda dari keluarga lain. Agak berbeda bukan berarti negatif ya geng, bisa jadi positif. Contohin aja misalkan di salah satu keluarga ada pasti yang rajin banget mengaji dan rajin sholat. Nah itu kan berarti keimanan dia berbeda, keyakinan dia jauh lebih berbeda dari mayoritas yang ada di keluarga, tapi dalam hal positif. Tapi ada juga loh di keluarga ya, mungkin kalian juga pernah ngalamin. Kalau kalian pernah ngalamin ada keluarga kalian yang aneh, kalian bisa ceritakan di komentar nih. Mungkin paman atau siapa gitu ya. Karena ini menjadi sebuah cerminan juga buat kita agar kita mengoreksi diri nih. Jangan sampai salah satu anggota keluarga kita yang memiliki kelainan atau memiliki pemahaman beda tapi dalam konteks negatif malah nanti justru merugikan keluarga yang lain. Karena di dalam kasus-kasus kayak gini biasanya ada satu orang yang mempengaruhi. Contoh kayak di India yang Bureri family, 11 orang akhirnya mewafatkan diri gara-gara satu orang mendengar bisikan iblis katanya, mendengar bisikan arwah keluarga gitu. Nah coba deh ceritakan. Karena gini, pasti ada yang mengarah ke negatif. Ada yang misalkan tiba-tiba mengaku suka melihat setan, mengaku bisa melihat masa depan, atau dia mengaku bisa membaca pikiran orang gitu. Nah hal-hal kayak gini nih harus diwaspadai nih. Jangan sampai dia memiliki pemikiran yang berbeda dari anggota keluarga lain, tapi dia mempunyai keahlian untuk mempengaruhi. Ketika itu terjadi, habislah sudah keluarga tersebut. Jika dipengaruhi dan keluarga ini diarahkan ke hal negatif, yang terjadi adalah mungkin akan sama dengan yang terjadi pada keluarga Kalideres. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Kita balik lagi ke pembahasan keluarga Kalideres ini. Kita akan membahas tentang analisis kriminolog soal ritual yang dilakukan oleh keluarga Kalideres. Kalau menurut kriminolog yang bernama Adrianus Meliala, dia mengungkapkan analisis dia tentang ritual yang dilakukan oleh keluarga ini terkhusus dan mengarah kepada Budianto Gunawan. Nah, mengapa kriminolog yang satu ini sama dengan saksi yang lain gitu ya? Dia mengarahkan kecurigaannya kepada Budianto Gunawan juga. Karena memang Budianto Gunawan ini ya dominan sekali gitu ya di dalam keluarga ini gitu. Dan juga menurut analisis dari kriminolog, Budianto Gunawan ini memiliki sebuah permasalahan hidup yang mana ritual yang dia lakukan adalah untuk melepaskan permasalahan tersebut. Di sini gue bacakan ya statement dari kriminolog ini. Dalam hal ini, kepercayaan dan penggunaan ritus adalah salah satu cara mereka bertahan hidup, katanya. Percaya akan adanya kekuatan yang akan menyelamatkan mereka. Ada keyakinan yang bisa membawa mereka keluar dari kesulitan ekonomi. Tetapi ternyata tidak, katanya. Memang ya,
kalau dari fakta-fakta yang kita lihat di lokasi, berbicara tentang faktor ekonomi kayaknya nggak make sense gitu ya, karena mereka punya rumah sendiri, terus juga mobil sudah dijual gitu. Tetapi di sini kriminolog ini mengarahkan atau mengaitkan permasalahan yang dihadapi oleh Budianto beserta keluarga itu adalah masalah ekonomi. Tapi kita nggak tahu nih geng, mungkin di balik semua itu ada problem lain kali ya, yang membuat dia dan keluarganya memilih untuk melakukan ritual yang mengakhiri kehidupan mereka. Lalu akhirnya nih geng ya, pada tanggal 9 Desember tahun 2022, tepatnya pada hari Jumat kemarin, pihak kepolisian mengatakan sudah mengumpulkan semua bukti konkret yang akan membuat kasus ini nantinya ditutup, alias case close. Pada Jumat sore tersebut disampaikan kalau kasus ini dibuka secara terang benderang dan pihak kepolisian mengatakan dari tim kedokteran forensik menjelaskan secara saintifik melalui lab for mereka gitu ya. Dan juga di sini terlibat adanya psikologi forensik juga. Mereka menekankan kalau memang tidak ada unsur pidana di dalam kasus ini. Dan justru para dokter dan ahli forensik mengatakan keluarga ini meninggal bukan karena kelaparan katanya. Tapi ini cukup aneh nih, karena setelah diselidiki 2 orang di antara 4 yang wafat tersebut itu ditemukan dalam kondisi masih ada makanan di dalam lambungnya. Nah ini keterangannya aneh ya, beda banget dengan keterangan pas pertama kali jenazah-jenazah ini ditemukan. 2 jenazah yang wafat lalu ditemukan adanya makanan di dalam lambungnya itu adalah jenazah Budianto Gunawan dan juga Dian Febiana. Nah ini aneh banget nih, 2 orang terakhir yang wafat dan juga salah satunya dicurigai sebagai orang yang mempunyai pengaruh besar dalam kecurigaan kalau keluarga ini tergabung ke dalam sekte, yaitu Budianto Gunawan. Nah fakta kalau Budianto Gunawan dan juga Dian Febiana ini bukan meninggal karena kelaparan itu karena salah satu dokter dan juga ahli forensik memeriksa kotoran mereka, kotoran si jenazah gitu ya. Ternyata dapat diketahui kalau ada sisa makanan yang sudah membusuk dan itu merupakan makanan 3 hari sebelumnya. Tapi aneh juga gitu, kalau 3 hari sebelumnya mereka makan, kok bisa gitu ya mereka meninggal tapi sisa makanannya masih ada di dalam perut. Bukankah setiap harinya kita ya kan makan nih, misalkan makan pagi, palingan besok pagi atau besok subuh kita udah BAB gitu kan, sisa makanannya udah keluar gitu. Nah tapi kok bisa gitu, sisa makanan 3 hari lalu masih ada di dalam perut, tidak berganti dengan makanan keesokan harinya, kalau memang makanan tersebut dimakan 3 hari yang lalu. Nah ini agak gimana ya, kita juga nggak bisa mendahului tim ahli ya. Cuma ini hanya pertanyaan sebagai orang awam gitu kan. Nah kalau memang dia tidak menahan lapar, kok bisa makanan 3 hari lalu masih ada di dalam perut? Berarti bukan hanya menahan lapar, tapi juga menahan BAB dong. Karena makanan tersebut tidak keluar-keluar dari perutnya gitu. Lalu juga yang membuat kita bingung ya, kondisi dari jenazah seperti yang dikabarkan gitu ya saat ditemukan itu dalam kondisi benar-benar menggenaskan. Jenazahnya tuh udah membusuk parah dan bahkan seperti jenazah yang sudah berminggu-minggu wafat gitu. Tapi kok bisa dalam pemeriksaan tersebut dikatakan mereka masih makan 3 hari yang lalu? Berarti kalau misalkan 3 hari yang lalu masih makan, terus wafatnya berarti 3 hari yang lalu juga dong. Bisa jadi kayak gitu dong. Yang artinya 3 hari ketika wafat, pembusukan kan belum terlalu parah gitu geng. Ini membuat pertanyaan dan aneh gitu ya, seperti ada sesuatu yang disembunyikan di sini. Dan juga isunya ada yang mengatakan salah satu jenazah itu bentuknya seperti mumi, yaitu mengeras. Padahal logikanya kalau jenazah yang tidak diberikan bahan pengawet atau apapun gitu ya, itu bakal membusuk dan lama-lama habis digrogoti oleh serangga. Ya ini menjadi pertanyaan, semoga ada jawabannya gitu ya. Ini benar-benar menghantui otak gua gitu ya. Kayak kok bisa gitu 3 hari yang lalu, makanannya 3 hari yang lalu yang dia makan gitu. Sementara pas jenazahnya ketemu, jenazahnya bentuknya udah kayak berminggu-minggu. Nah terus di dalam analisis kotoran dari si jenazah ini bisa dipastikan itu mengandung karbohidrat dan juga serat, yang mana ini berasal dari nasi. Berarti artinya dia sempat makan nasi di saat itu. Nah lalu juga ada keterangan dari ketua tim asosiasi psikologi forensik yang bernama Reni Kusuma Wardani. Dia mengungkapkan kepribadian dari Dian Febiana, yang dimana Dian Febiana inilah yang ternyata membelikan makanan sebelum satu keluarga ini wafat. Nah menurut ketua dari tim asosiasi psikologi forensik ini, Dian, anak dari keluarga ini, memiliki perilaku yang sering menekan emosi negatif yang muncul gitu ya.
Jadi bisa dikatakan dalam bahasa simpelnya, Dian ini anaknya manja gitu. Dia sangat tergantung kepada ibunya. Dia tipikal orang yang tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Apa-apa tuh harus melalui ibunya gitu, yang bernama Reni Margareta. Dan ini semua gara-gara pola asuh dari keluarganya itu, geng. Dan di dalam kondisi-kondisi tertentu, Dian ini kurang bisa mencari solusi, kurang bisa menentukan situasi gitu ya, karena dia memang tidak berdaya untuk mengambil keputusan. Dari hasil otopsi dan juga keterangan saksi-saksi ya, dapat dipastikan memang Dian ini semacam tidak terima kehilangan sang ibu. Makanya di saat itu ketika si ibunya itu sudah wafat, dia masih merawatnya, masih menyisir rambut dan menganggap kalau ibunya ini masih hidup. Jadi ini ada pengaruhnya dengan kesehatan mental. Dan menurut keterangan dari ketua tim asosiasi psikologi forensik ini juga, Dian Febiana ini ketika ibunya sudah wafat, dia sempat memberes-bereskan rumah sebelum akhirnya memilih untuk tidur di sebelah ibunya, ya kan, mencari posisi yang nyaman untuk menunggu ajalnya berakhir. Jadi dia wafat di sebelah ibunya itu memang sempat mencari posisi yang nyaman, geng. Dan ini ada sebuah statement ya dari ketua tim asosiasi forensik ini. Dia mengatakan gini, kondisi jenazahnya Dian menunjukkan bahwa dia bukan ingin mati seperti bunuh diri. Juga bukan karena ada pihak lain dan juga bukan karena kecelakaan. Tetapi dia ingin memperlihatkan kematian yang wajar. Jadi memperlihatkan kalau dia itu wafatnya normal gitu, geng. Nah lalu kemudian pihak dokter dan ahli forensik menyimpulkan bahwa penyebab dari wafatnya para korban itu berbeda-beda. Ini gue baca masing-masing penyebab wafatnya para korban ya. Berawal dari Rudianto Gunawan berumur 71 tahun. Dikabarkan ini memiliki penyakit saluran pencernaan. Lalu ada Reni Margareta, sang ibu, umur 68 tahun. Di sini dikabarkan dia itu mengalami kanker payudara. Lalu baru ada Dian, anaknya, umur 42 tahun, memiliki gangguan pernafasan kronis. Lalu yang terakhir baru Budianto Gunawan, adik dari Rudianto Gunawan, berumur 68 tahun, mengalami serangan jantung. Lalu tim ahli Pusat Laboratorium Forensik Polri juga memastikan tidak ada temuan bahan beracun atau bahan-bahan yang berbahaya di tubuh satu keluarga Kalideres ini. Jadi bisa dipastikan mereka bukan wafat karena keracunan. Ada juga faktor lain yang sebenarnya bisa menjadi kemungkinan sebagai faktor keluarga ini wafat bersamaan. Ini tidak berhubungan dengan sekte, tapi lebih ke berhubungan dengan sebuah kegiatan yang memang akhirnya ya orang-orang ini akan wafat. Namanya itu adalah VSED. Nah, apa itu VSED? Kegiatan seperti apa ini? Kok bisa ada kegiatan yang pada akhirnya orang-orang memilih melakukan kegiatan ini untuk mengakhiri hidup gitu. Jadi VSED ini adalah singkatan dari Voluntarily Stopping Eating and Drinking. Ini adalah sebuah tindakan atau keputusan seseorang yang sudah dewasa untuk menghentikan asupan makanan dan cairan ke tubuhnya. Tujuannya agar mempercepat kematian. Kok ada gitu ya? Ini kan bahasa halusnya atau bahasa panjangnya kayak gitu. Intinya adalah mewafatkan diri gitu kan. Tapi percaya nggak percaya, praktik yang satu ini tuh benar-benar ada dan dilakukan oleh beberapa masyarakat di mancanegara gitu ya. Dan negara paling banyak yang melakukan praktik ini adalah negara barat sebagai cara eutanasia dan tergolong kepada sebuah praktek untuk mengendalikan diri sendiri. Biasanya kalau di barat itu justru orang-orang melakukan ritual ini bukan karena terlilit masalah ekonomi atau masalah kehidupan. Tapi kebanyakan dari mereka memilih jalan ini karena mereka memiliki sebuah penyakit. Jadi mereka itu sudah kayak give up gitu loh, geng. Mereka pengen nyerah dari kehidupan. Mereka sudah tidak mau hidup lagi karena mereka merasa kehidupan mereka hanya merepotkan orang lain, hanya menyengsarakan mereka. Akhirnya mereka lebih memilih untuk mewafatkan diri secara perlahan dengan tidak makan dan minum. Tapi ini jangan salah ya, ini berbeda nih dengan orang-orang yang memilih untuk tidak makan sampai wafat karena tidak punya nafsu makan atau mengalami penyakit tertentu yang membuat mereka tidak nafsu makan. Nah, beda nih. Kan ada tuh kayak orang penyakit lambung misalkan. Waduh, nggak ada nafsu makan nih. Ya udah nggak usah makan sampai meninggal gitu. Nah, itu beda. Orang-orang seperti ini biasanya memang sengaja gitu. Mereka tuh lapar, ngerasain lapar, mereka ngerasain nafsu makan, pengen makan banget tapi ditahan sampai benar-benar hal tersebut merenggut nyawa mereka. Dan memang kebanyakan dari orang-orang yang melakukan praktik VSED ini melakukan hal tersebut di rumah mereka sendiri karena mereka ingin wafatnya mereka itu terlihat sebagai wafat yang alami. Jadi wafat alamiah gitu.
Nah, ditambah lagi dengan keluarga Kalideres ini bisa kita lihat ya, isinya dominan adalah orang-orang lanjut usia. Kalau aja itu dilakukan oleh salah satu keluarga doang, mungkin kita akan percaya kalau itu adalah wafat yang alamiah, wafat yang alami karena umur. Tapi ini yang membuat ini janggal adalah wafatnya tuh bareng-bareng. Walaupun kita udah tua bukan berarti umur kita itu ajalnya tuh sama gitu, jadwalnya kan nggak mungkin gitu. Itu artinya ada kejanggalan gitu. Ditambah lagi yang ikut menjadi korban dalam wafatnya itu ada salah satu yang masih muda. Makanya itu membuat hal ini mencurigakan. Jadi kalau aja itu yang wafat mungkin hanya salah satu atau dua orang aja deh, si ibu dan si bapak, mungkin orang-orang masih bisa menganggap itu adalah wafat yang alami alias VSID ini. Nah, VSID sendiri sebenarnya di negara barat adalah sebuah tindakan yang legal. Dengan syarat para pelaku atau para korbannya itu sudah yakin gitu dengan pilihannya dan sukarela. Karena di sini tidak ada yang dirugikan ya. Tidak ada unsur kriminal, tidak ada unsur menyakiti orang lain karena ini berhubungan dengan diri sendiri. Ya, orang barat kan pemikirannya emang beda, geng, dengan kita orang timur gitu ya. Kita tuh masih percaya agama kita tuh melarang yang namanya ya mewafatkan diri gitu ya. Tapi kalau orang barat lebih kepada bebas lah. Apa yang lu bahagia, apa yang lu senangin, pilihlah itu. Kecuali lu udah nyakitin orang lain, merugikan orang lain, ya itu baru nggak boleh. Selama itu merugikan diri lu sendiri doang, ya itu terserah lu gitu. Namun uniknya nih geng ya, praktek VSID yang dilakukan oleh orang-orang barat ini itu ada beberapa syarat gitu. Karena kan ini memang berhubungan dengan nyawa seseorang gitu ya. Jadi VSID ini praktiknya ada beberapa syarat. Yang pertama itu adalah orang tersebut memang harus dalam keadaan sadar dan mampu mengambil keputusan. Nah, dalam artiannya gini geng, orang tersebut tidak mengalami gangguan jiwa, orang tersebut tidak mengalami keterpaksaan, dan dia memang benar-benar secara sadar mengambil keputusan untuk mewafatkan dirinya dengan menahan lapar dan haus. Itu harus banget. Dan bahkan dia juga harus paham dengan prosesnya. Dan dia sudah mengetahui manfaat apa yang akan dia dapat setelah dia melakukan VSID ini atau mewafatkan diri ini. Serem banget kan? Jadi dia tuh udah tahu gitu manfaat kalau gua modar ya kan, kalau gua koit adalah keluarga gua nggak terbebani satunya. Yang kedua mungkin ada asuransi yang akan cair gitu. Ya gitu-gitulah pokoknya dia tuh udah sadar gitu kalau dia bakal koit dan hal itu justru bermanfaat. Ini aneh banget pemikirannya, cukup unik menurut gue ya. Kematian macam apa yang bermanfaat ya? Nah terus syarat yang kedua adalah dia ini mendapatkan dukungan atau support dari keluarganya. Jadi apabila dia sudah mempunyai keinginan untuk melakukan VSID tetapi dari keluarganya tidak mengizinkan karena mungkin ada keluarganya yang kasihan, sayang, aku nggak mau kehilangan kamu dan bla 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 bla, VSID ini tidak boleh dilakukan alias ilegal. Jadi keluarga harus ikhlas. Makanya praktik VSID ini tidak boleh dilakukan secara diam-diam. Harus ada orang terdekat atau orang-orang yang memang bagian dari keluarganya dan sudah setuju kalau dia melakukan VSID. Dan bahkan orang itu harus menemani si korban atau si pelaku VSID selama si pelaku ini melakukan puasa hingga dia koit gitu. Jadi kalian bisa bayangkan ya, kalau hal ini dilakukan oleh orang tua kita, mereka sudah menyerah dengan hidup, mereka ingin beban semua terlepas gitu. Coba pikir pakai otak aja ya. Otak yang sehat. Apakah kalian ikhlas gitu ya melepas keluarga kalian atau ibu kandung dan bapak kandung kalian melakukan hal itu? Namun syarat untuk melakukan VSID ini tuh harus geng. Jadi lu tuh harus nemenin gitu anggota keluarga lu, melihat dia dalam kondisi sehat, mulai kelaparan, mulai kurus kering, mulai lemah lesu dan sampai dia menjadi mayat. Itu harus. Kalau enggak, tindakan itu bisa ilegal. Dan kegiatan VSID yang pernah terjadi di negara barat itu benar-benar membuat kita tuh merinding dan gak habis pikir. Ada beberapa kejadian yang memang sang anak gitu ya, anak kandung yang menemani ibunya melakukan VSID dan dia tuh rela gitu. Karena dia mikir kayak ya udah ini permintaan orang tua gue, mau apa lagi gitu, gue harus ikhlas. Mereka menemani dari mulai orang tuanya itu nahan lapar sampai ke orang tuanya mengalami wafat gitu ya, sudah hilang nyawanya. Di awal-awal dia nggak yakin orang tuanya wafat, dia tunggu sampai orang tuanya membusuk, baru akhirnya dia melaporkan ke pihak terkait, mulai dari pihak polisi dan juga pihak petugas kesehatan setempat untuk melaporkan orang tuanya yang sudah wafat tersebut. Dan orang yang melakukan VSID ini harus dalam kondisi yang benar-benar bersih, dia nyaman, kering, tidak basah dan tidak lembab tempatnya, dan juga benar-benar tuh di posisi yang tidak kesepian. Jadi dia benar-benar melakukan ini selayaknya orang yang sukarela dan ikhlas menjemput ajalnya gitu geng. Nah lalu ada syarat selanjutnya, yaitu orang yang melakukan VSID harus memiliki akses ke layanan medis.
Ini unik nih. Jadi tuh setiap orang yang melakukan VSID itu harus berhubungan atau melaporkan kondisi gitu ya. Bagaimana hari demi hari yang semakin memburuk itu dia harus laporkan gitu ke pihak medis. Dan pihak medis ini biasanya akan siap siaga menyediakan obat-obatan yang berhubungan dengan halusinasi si pelaku. Jadi gini, itu orang tuh nahan lapar. Hari demi hari dia bakal kehilangan kesadaran, dia bakal halusinasi dan berbicara sendiri. Nah itu nggak boleh, karena syaratnya tadi adalah si pelaku ini harus wafat dengan tenang, dengan kondisi yang nyaman, bersih dan rapi. Memang sih agak tidak masuk akal gitu ya. Bukannya diselamatin agar tetap hidup, tapi dibuat tetap sadar, tetap merasakan bagaimana perih dan sakitnya menjelang ajal dan disupport. Jadi pihak medis ini akan memberikan obat-obatan agar membuat mereka itu tidak halusinasi, tapi tetap merasa lapar, tetap merasa pusing, tetap merasa mual, tetap merasa mereka berada di ujung tanduk nyawanya. Dan di saat ajal mereka semakin dekat, si pelaku ini akan menjadi gelisah dan para petugas medis ini akan menyuntikkan obat anti gelisah tersebut. Dan di saat itu, pihak petugas keamanan ini benar-benar sudah memegang surat perjanjian atau menandatangani sertifikat kematian. Jadi tindakan yang mereka lakukan tidak ilegal, alias kalau ini orang pada akhirnya sudah menyebut ajal, pihak rumah sakit atau petugas medis gitu ya tidak dituntut gitu. Jadi ini adalah proses mewafatkan diri versi resmi gitu kan, versi yang legal. Ini aneh banget. Nah lalu syarat terakhir dari pelaku VSID adalah harus sabar menanti jadwal ajal menjemput. Karena memang selama proses mereka menahan lapar, melakukan praktek VSID ini, itu adalah hal yang benar-benar berat bagi dia dan keluarga gitu kan. Sabar menunggu dia koit gitu, sabar melihat dia kesakitan dan lain-lain. Karena memang ya menahan lapar sampai wafat itu bukan sesuatu hal yang mudah, dan juga untuk seseorang mencapai kepada ajalnya bukan sesuatu yang gampang juga gitu ya. Harus melalui proses. Dan menurut pihak Kepolisian Republik Indonesia, kasus ini akhirnya ditutup. Kasus ini ditutup ya dengan keterangan yang sebenarnya masih abu-abu. Kita juga masih bertanya gitu ya, apa yang sebenarnya terjadi? Penyebab latar belakang kita tidak ada yang tahu sampai sekarang. Tapi sayangnya kasus ini telah ditutup, dan kasus ini masih akan terus menjadi misteri bagi kita semua.